menghasilkan tinggi gelombang yang ataupun kekuatan gelombang yang lebih rendah dibanding dengan baron. Jadi tadi ada perbedaan gempa akan menyebabkan perbedaan ketinggian tsunami. Jadi ketinggian genangan maksimumnya kalau di 7,7 itu sekitar 8,5 meter, namun kalau di 8,9 ini hampir 20 meter ya, sekitar 19 meter ketinggian maksimumnya di garis pantai ini. 2 kali lipat lebih. Jadi ini perbedaan. Jadi kita di sini bisa lihat bahwa perbedaan gempa ataupun sumber tsunami-nya menyebabkan perbedaan ketinggian tsunami dan juga perbedaan tipologi ya, tipologi dari pantainya ini juga menyebabkan perbedaan ketinggian tsunami. Saya terlihat ya yang 7,7 juga yang di depan pantai Baru ini lebih tinggi dibanding di pantai lainnya. Tadi karena ada konsentrasi teluk ini ya, konsentrasi yang eh, memusat ya ke pantai Baru. Jadi pantai Baru ini relatif lebih rawan ya. Ini ketinggian maksimumnya. Kemudian jangkauannya juga ya, jangkauannya lebih jauh tentunya kalau yang 8,9 semakin jauh ke arah daratan dibanding yang 7,7 dan juga luasan area yang tergenang tentunya akan lebih luas di 8,9 dibanding 7,7. Jadi itu hmm, nah dengan ini ya nyambung ke data drone lagi. Nah, di sini data drone akan mendefinisikan area ataupun data model. Model kan menggambarkan gambaran suatu permukaan bumi kan model ya, gambaran ya. Nah, di sini dengan adanya data drone ini ya kita lebih lebih menyerupai ya, istilahnya gitu ya, meningkatkan tingkat kesamaan dengan objek yang benar ada di permukaan bumi kan itu ya, dibanding dengan data lainnya yang memiliki resolusi yang lebih rendah. Baik, selanjutnya ya tadi ya, kalau kita sudah punya data kerendaman ataupun inundasi ya, inundasi tsunami-nya, nah kita tinggal merubah, mengkelaskan data tersebut menjadi kelas bahaya tsunami. Ya, di sini terlihat ya bahwa memang ada kelasnya tadi ya 0 sampai 8,5 meter rendamannya dan juga di 8,9 itu 0 sampai 19,34 ataupun 39 ataupun 0,4 meter. Nah, dari data tersebut kita bisa kelaskan berdasarkan peta BNPB ya bahwa dibagi menjadi 3 yaitu rendah, sedang, tinggi dengan kerawanan rendah itu inundasi 0 sampai 1 meter, rendah itu 1 meter sampai 3 meter dan juga tinggi ini lebih dari 3 meter. Nah, terlihat kalau di peta dengan gempa 7,7 magnitudo ini yang merahnya cukup panjang. Nah, ini kan yang di Baron ya. Jadi memang Baron ini sampai menjorok ke daratan ini masih merah. Kukup ini juga separuhnya dan sepanjang ini relatif relatif hanya di bagian depan lantainya yang uh, merah ataupun yang kerawanannya tinggi. Yang lain didominasi oleh warna kuning. Sedangkan yang baru ini didominasi oleh warna merah. Jadi memang kerawanannya lebih tinggi dibanding pantai lainnya. Begitu juga kalau di gempa yang 8,9 ya, bahwa memang di sini eh, ya kerawanannya udah tinggi semua ya karena gempanya tadi udah tinggi dan juga eh, rendamannya juga tinggi. Nah, di sini ya relatif relatif jadi meningkat semua tingkat kerawanannya. Nah, jadi kalau kita dalam memetakan bahaya ataupun kerawanan ya, kerawanan tsunami ataupun bahaya tsunami, ya tentunya berapa skenario berapa yang mau digunakan.
bisa juga skenario yang pernah terjadi, bisa juga dengan skenario maksimumnya. Jadi kalau lebih lebih baik sih memang yang skenario maksimum karena yang potensi maksimumnya. Jadi kalaupun terjadi gempa yang dengan kekuatan maksimum ya kita sudah tahu oh nanti bakal terjadi tsunami berapa tingginya dan dapat menggenang sampai mana saja. Namun perlu kita ketahui ya, jadi tsunami itu beda dengan banjir ya. Kalau banjir mungkin genangan rob itu genangan ya, jadi naiknya perlahan, jadi tidak tidak begitu merusak bangunan ya. Jadi karena rob itu kan naiknya perlahan, jadi gelombang panjang namun secara perlahan rob itu. Ataupun ya banjir banjir luapan sungai, bukan banjir bandang ya, itu kan juga perlahan. Jadi banjir karena hujan itu kan juga perlahan naiknya. Nah, kalau tsunami itu kan bukan bukan hanya genangan ya, tapi energi yang menjalar, gelombangan ya, gelombang yang menjalar. Nah, di situ ya bukan genangan, bukan hanya genangan, namun ada energi yang masuk ke daratan. Sehingga ya kalau kita lihat tsunami yang di Aceh ataupun di Palu itu kan ya merusak ya, merusak dari fasilitas-fasilitas yang ada di daratan yang terkena. Nah, di situ kan juga tentunya perlu atau bisa kita dalam perencanaan ulat pesisir. Nah, yang perlu dipertimbangkan memang di sini bukan hanya genangan, tapi energi yang datang, energi yang menyerang ataupun menabrak di wilayah daratan. Maka dari itu, ya tentunya seberapapun kuat ya bangunan, ya tentunya itu akan juga berpotensi untuk hancur. Sehingga tam sebelumnya kita bisa masuk ya masuk ke. Nah, di sini terlihat bahwa terutama untuk yang di Gunung Kidul bahwa tadi ada bukit-bukit ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk evakuasi sementara. Namun sekarang juga di Kukup, nah, di Kukup ini di sini ya ada bukit ya di Kukup, di sini ya di sini di bukit yang Kukup ini ya ternyata di sana juga sekarang sudah dibuka ya, dibuka untuk dimanfaatkan sebagai eh, spot view ya. Jadi wisatawan bisa naik ke sini untuk melihat pemandangan Kukup. Nah, ini juga proses-proses perencanaan juga saya kira penting memperhatikan tersebut. Area-area yang aman ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai spot view ataupun tempat berfoto ataupun ada fasilitas-fasilitas yang mendukung sehingga wisatawan tertarik untuk naik ke sana dan juga wisatawan menjadi tidak terkonsentrasi di bawah. Ada terbagi ada di atas di tempat-tempat yang aman ini sehingga kalau terjadi tsunami insya Allah sudah berada di tempat yang aman dibanding kalau masih terkonsentrasi di bawah terutama kayak di Baron ini ya. Nah, di Baron ini juga cukup cukup menantang juga karena ya sebenarnya di bagian sini sudah ada ya jalur ke arah naik di sini. Nah, itu juga bisa mungkin di fasilitasnya bisa ditingkatkan ya. Fasilitasnya ditingkatkan, aksesnya ditingkatkan sehingga masyarakat atau wisatawan bisa lebih mudah dalam mengakses sehingga tidak terkonsentrasi wisatawan itu di bawah namun juga ada di atas di bukit ini tanpa mengurangi mereka dalam menikmati wisata pantai. Baik, selanjutnya, nah di sini ya contoh lain tadi kalau di mana Pacitan, nah ini Pacitan contohnya kita bisa lihat di mana bahwa di sana ada zona rawan atau zona bahaya dan juga ada zona yang relatif aman ya, sehingga kita bisa bedakan dan kita bisa membuat perencanaan-perencanaan yang mengarah ya ataupun pembangunan infrastruktur yang mengarah pada area-area yang aman. Baik, eh, review review dari materi ini. Jadi sharing ini. Jadi memang yang pertama fotogrametri ya. Itu untuk mengurai informasi yang dapat diandalkan dari data IFB. Jadi dari pengertian fotogrametri kita tahu bahwa
kami adalah seni, ilmu art ya, art, seni, sains, dan juga teknologi untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan. Nah, dapat diandalkan ini tentunya yang menjadi kunci ya, kunci, berarti kita tidak bisa sembarangan dalam akuisisi atau melakukan proses pengolahan data foto udara, sehingga nanti hasilnya eh, dapat diandalkan tadi. Diandalkan dalam artian kualitasnya tinggi juga kan. Informasi yang dapat diandalkan mengacu pada resolusi spasial dan akurasi spasial ya. Mungkin ada yang lain juga nanti, bisa coba kita bahas dari dua ini dulu, resolusi spasial dan juga uh, akurasi spasial. Kemudian tadi kalau resolusi ya kita bisa tentukan berdasarkan ketinggian terbang dan juga sensornya ya, kameranya. Dengan akurasi lanjut dimanfaatkan GPS, bagaimana ataupun GPS apa yang digunakan, dan juga metodenya gimana, itu bisa meningkatkan akurasi dari akurasi spasial dari data itu. Kemudian penandaan ya, ataupun GCP marking tadi ya, bisa dilakukan untuk sebagai integrasi ya antara UAV atau drone dan juga GPS geodetik. Jadi integrasi dua teknologi ya, integrasi dua teknologi spasial, drone dan GPS geodetik ini tentunya untuk mendapatkan data spasial yang uh, dengan penelitian yang lebih tinggi. Kemudian data UAV dengan resolusi spasial tinggi dan akurasi spasial tinggi dapat digunakan untuk modelan gaya tsunami, dan ya resolusinya ataupun ketelitiannya juga bisa lebih tinggi juga tadi ya. Kita bisa membedakan antara lembah dan bukit dan juga, jadi kalau ya saya juga pernah memodelkan tsunami dengan data SATM juga, namun ya tentunya ya per 30 meter, pixelnya per 30 meter ya kalau SATM. Jadi ya ya tidak bisa menggambarkan sedetail tadi ya. Ya mungkin hanya satu satu kelas ya, kelas lawan bahaya ya di sekitar pantai, tidak sampai detail masuk masuk ke tadi Kukup ataupun tadi ya, baru masuk ke sana dengan perbedaan tingkat kerawanan tadi. Jadi kalau yang berasa modelkan ya hasilnya sama, merah semua ya, dalam artian tinggi semua. Kita nggak eh, tidak bisa tahu oh di mana yang eh, bahayanya lebih rendah itu. Kemudian peta bahaya tsunami atau tinggi dapat dimanfaatkan untuk penilaian hasil yang lebih akurat. Terakhir